Sensi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan semua. Terima kasih atas kehadirannya di acara Sarah Sehat kita hari ini. Alhamdulillah, keadaan mendung, ya, sehat semuanya. Harapan kami sehat, sehingga nanti tanggal 15 September ya, September, insya Allah kita akan mulai masuk kuliah, ya. Tentu nanti harapan kami perkuliahan yang akan dilaksanakan besok ini semoga bisa lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya, dan harapan kami juga bisa meningkat karena nanti ada peraturan yang kalau kami lihat penting, ya, perlu teman-teman laksanakan agar perkuliahan berjalan dengan sempurna, ya, karena kita pengen mahasiswa itu nggak lama-lama di kampus, ya, cukup 3,5 tahun sampai maksimal 4,5 tahun kan kami, ya, nggak usah lama-lama, ngapain nyumbang-nyumbang mahal-mahal, ya. Prodi itu pengennya ya wis 3,5 tahun sampai 4 tahun cukup, udah kalian kerja, ya, sukses, ya, jadi orang kaya dulu. Tapi kalau misalnya kalian kangen sama IT ini, ya mungkin lima tahun lah, jangan jangan kelamaan sampai 7 tahun gitu ya. Oke, terima kasih rekan semua. Oke, bagi yang belum kenal saya, ya, silakan berkenalan dengan saya. Nama saya Bagus Gilang. Ya, saya Kaprodi ya. Ya, karena ada beberapa mahasiswa yang manggil saya Mas soalnya. Gak apa sih sebenarnya. Berarti saya masih muda gitu. Alhamdulillah. Oke, 32 tahun ya. Insya Allah masih muda. Lulusan saya Teknik Elektro. Saya dari Unila ya. Unila, Unila. Dulu itu elektro itu ada tiga ya. Sebenarnya ada lima sih, cuman saya di Unila itu ada tiga konsentrasi. Namanya dulu konsentrasi. Tenaga listrik, arus kuat, arus lemah, sama SKI, Sistem Komputer dan Informatika. Nah, saya tuh basicnya ke SKI. Tapi kalau sekarang tuh SKI itu sudah sempal ke teknologi informasi gitu, dan itu masuknya ke Lamfokom. Jadi sebenarnya elektro di Indonesia ini gabungan antara komputer sama elektro murni, ya. Jadi memang ya saya ini jika komputer tapi mengalihkan diri ke apa, pengolahan isyarat. Terus saya insinyur di UMY, S2 saya di Elektro UGM, pengolahan isyarat. Nah, keahlian saya di bagian otomasi. Kita di elektro kita ada dua ya, ketenaga listrikan sama otomasi. Nah, di otomasi cabang saya tuh di sistem cerdas, computer vision, IoT, sama deep learning, ya. Jadi saya ke arah sana. Cuman memang basic saya lebih ke arah computer vision sama IoT. Dan saya menggabungkan dua disiplin ilmu tersebut, ya, dalam penelitian maupun pengabdian. Ya. Oke, sekilas ya. Apa yang mau kita bahas? Ada sekitar 8 poin ya. Pertama, kalender akademik. Yang kedua, evaluasi perkuliahan semester genap kemarin, tahun kemarin. Kemudian KRS dan dosen, profil lulusan ITNY. Kami mengingat kembali bahwa kami punya target untuk rekan-rekan semua capai ketika nanti lulus. Kemudian kami ada revisi sedikit kurikulum ya, mengingat ada amanah dari bidang satu yang harus diperbaiki sedikit, tapi itu hanya mikro ya, kecil, kecil sekali. Tapi nanti tahun depan 2026 kita akan ada semacam revisi kurikulum besar ya, karena kurikulum itu siklusnya per 4 tahun gitu. Jadi per 4 tahun kami akan melakukan revisi kurikulum untuk menyesuaikan dengan dunia kerja maupun dunia wirausaha kayak gitu. Oke, kemudian kami punya timeline terkait dengan kegiatan BKM, evaluasi dari kegiatan sebelumnya, nanti akan kami sampaikan, terutama untuk teman-teman dari angkatan 2023, ya. Kemudian kami juga akan terkait dengan tugas akhir, ya. Kita punya 4 skema, maka nanti kami akan sampaikan terkait dengan skema-skema yang ada, terus kegiatan mahasiswa. Oke, semua berikut terkait dengan kalender akademik bisa dilihat. Ini sudah muncul, sudah ada. Nanti akan saya kirimkan di grup, ya, dari dosen-dosen masing-masing dosen wali, atau teman-teman bisa mengakses dari ITN ID, ya, di bagian submenu kalender akademik. Nah, teman-teman perlu dilihat bahwa pembayaran akhir SPP tetap itu 29 Agustus
Eh, Sebenarnya ini sudah ada informasinya di ini ya, di Siakat ya. Jadi mohon harus bisa mengakses benar-benar. Kemudian kita mengisi KRS tanggal 1 sampai 10 ya. Kemudian kuliah perdana 11 September ini kuliah umum biasanya untuk teman-teman mahasiswa baru, tapi awal perkuliahan kita tanggal 16 September ya. Terus kemudian batas akhir pembayaran SPP variabel 6 Oktober, batas pengaduan cuti 24 Oktober ya. Itu tanggal-tanggal penting. Teman-teman semua, perlu kami sampaikan ya, ini sering kali terjadi ketika mau KRN ya. Kalau teman-teman semua tuh punya kendala pembiayaan ya, jangan nyimpen sendiri gitu loh. Jadi jangan disimpan. Saya nggak bayarin ya, tapi ya intinya membantu memberikan solusi ya. Prodi prodi duit duit soalnya ya. Jadi prodi bukan unit usaha ya. Namun nanti kalau punya kendala pembayaran itu tolong ya disampaikan ke dosen wali ataupun kaprodi ya. Nanti insya Allah kami akan berikan ya. Jadi jangan disimpan-simpan nanti sampai akhir baru ngomong. Wah, itu pusing nanti kaprodinya ya. Jadi tolong bantu saya untuk meringankan beban saya ya. Artinya biar saya itu kalau touring itu nggak kepikiran ya. Jadi tolong bantu ada rekan-rekan semua. Jadi kalau ada kendala di pembayaran ya, mohon bisa menghubungi ya. Artinya sebenarnya ITE ini sangat fleksibel dengan masalah pembayaran. Asalkan ngomong, terus nanti langsung ke Warek 2. Tapi kita mau saya dulu ya. Begitu mau teman-teman, nah ini sebenarnya saya pengen mendata ada beberapa masa reguler yang dia itu bekerja. Terus, kalau reguler itu nggak boleh bekerja ya, karena nanti pasti akan bingung waktunya. Kenapa? Karena kuliahnya akan tabrakan. Tapi cuman ya saya memahami bahwa ada beberapa mahasiswa tuh yang ya memang ada kendala masalah pembayaran sehingga harus bekerja. Jadi saya tidak akan berkomentar banyak masalah itu, tapi setidaknya bisa diobrolkan. Karena ketika saya mendata sebagian itu banyak yang bekerja ya tanpa tanpa memberitahukan prodi. Kecuali kalau kelas malam ya, kalau kelas malam memang beda beda case seperti itu. Oke, jadi itu pengetahuan sementara ya teman-teman semua tanggal 10 September itu pengisian KRS ya. Jangan sampai terlewat ya. Utamakan dulu ke dosen wali ya. Jika memang buntu ya atau memang tidak ada mungkin pengen suatu hal yang lebih itu bisa ke kaprodi. Cuman janjian dulu ya. Jangan asalnya nyelonong seperti itu. Oke, evaluasi perkuliahan ya sama-sama seperti yang sebelumnya, praktikum terjadwal artinya supaya nggak tabrakan ya. Karena memang kami temui ada yang berbohong ngomongnya praktikum ke dosen waktu itu ke mata kuliah, pengampu mata kuliah, terus ke laboran ngomongnya ada kuliah, ya, terus dia nggak masuk, nah, itu keterlaluan, gitu. Jadi kami akan memetakan praktik itu agar terjadwal sesuai dengan tanggalnya, ya, Insya Allah ya seperti itu. Nah kemudian bab 4 dan bab 5 kami melihat ya ada beberapa mahasiswa itu yang kopasnya keterlaluan, ya sampai bahkan NIM-nya juga ngikut ke apa yang dikopas. Jadi benar nggak dibaca itu, tulis ulang. Ya, jadi bab 4 sama bab 5 itu wajib tulis tangan. Gitu. Artinya teman-teman semua dipaksa untuk membaca dan menulis sehingga lebih ingat dengan laporannya. Gitu. Kemudian teman-teman semua ya sekarang perkuliahannya OBE sehingga UAS itu biasanya akan tidak terlalu signifikan. Bahkan di mata kuliah saya itu nggak ada UTS sama UASnya. Basicnya adalah tugas proyek. Tapi tentu instrumen penilaian nanti tergantung dari dosen masing-masing ya. Tapi teman-teman semua saya jamin kalau teman-teman tuh masuk ngerjain tugas UTS UAS itu nggak mungkin nilainya C itu nggak mungkin. Ya, jadi sudah sekarang sangat mudah sekali untuk dapat nilai A sebenarnya ya. Artinya kalau teman-teman tuh rajin segala macam itu sangat mudah. Ya, jadi jangan malas ya. Jangan malas untuk kuliah. Ada peraturan terbaru bahwa sekarang dikembalikan bahwa kehadiran itu 75% kehadiran gitu. Kemudian semua prodi juga nanti akan melaksanakan pendataan terkait dengan mahasiswa yang memang malas kuliah ya. Yang malas kuliah semua itu akan didata sehingga nanti kalau memang nanti tidak ada perkembangan lebih lanjut kami akan melakukan pelaporan ke fakultas agar fakultas mengirimkan surat ke walinya masing-masing gitu. Jadi ya ini sebagai tahap tanggung jawab kami ya dalam melaksanakan amanah ya. Jadi teman-teman semua diamanah ke kami ya dari walinya, dari orang tuanya
untuk melaksanakan kuliah, maka kami akan bekerja sama dengan para wali, wali teman-teman semua untuk bisa saling mengontrol satu sama lain, gitu. Jadi itu yang kami usahakan nanti di semester ganjil ini, insya Allah. Ya, jadi kami akan mendata siapa yang hadir kuliah, ya, dihubungin nggak ada yang datang, nanti kami akan kirimkan datanya itu ke fakultas, nanti fakultas yang mengirimkan ke dosen wali. Karena prodi tidak punya cap luar, ya. Prodi tidak bisa mengirimkan surat keluar, harus melalui fakultas sebagai UPPS. Seperti itu. Oke, kemudian Bapak Ibu semua, ya, tadi saya bilang ya, yang pertama, kalau ada masalah pembayaran, jangan ditunda, gitu. Jangan ditunda untuk melaporkan ke Kaprodi, gitu. Jangan teman-teman semua menyimpan. Tadi saya bilang, memang Kaprodi nggak bisa bayarin ya, ya duitnya orang enek oleh. Ya. Tapi nanti insya Allah kami akan bantu, ya bantu untuk mengarahkan seperti apa, ya. Dan saya sampaikan tadi, sebenarnya ITN ini kampus yang fleksibel masalah pembayaran. Jadi kalau teman-teman semua nih, "Pak, tagihan saya 9 juta, saya nggak bisa bayar segitu." Maka nanti bisa kami arahkan untuk 9 juta itu dicicil gitu loh. Tapi ngomong gitu loh, ngomong sama Kaprodi ngadep gitu. Jadi jangan disimpan masalah itu. Ya, jangan dipendem, jangan kebanyakan mental health ya. Semua harus sampaikan itu. Ya belajar berkomunikasi dengan baik. Ya jika ada masalah sampaikan gitu loh. Curhat pun nggak apa-apa. Ya, saya sering soalnya. Oke, kemudian Bapak Ibu semua, orang tua kalian akademik itu adalah dosen wali. Walaupun saya sebenarnya orang tua ya, orang tua secara umum, tapi orang tua kampus kalian itu adalah dosen wali. Jadi kalau teman-teman semua ada kendala apapun itu terkait dengan perkuliahan, ya, maka sampaikan ke dosen walinya masing-masing. Tuh, misal Pak, saya mau lulus 3,5 tahun, atau seperti apa, Pak, saya mau TA saya mau apa, ngambil apa segala macam, itu bisa ngobrol dengan dosen wali atau kaprodinya. Gitu. Jadi temui, temui, temui ngobrol, ya ngobrol. Artinya jangan teman-teman semua diam-diam aja. Gitu. Dan berikut dosen walinya, ya Pak Dul itu 2019, kemudian Bu Tri itu angkatan 2020 ganjil, Pak Joko itu 2020 genap, Bu Oni angkatan 2021, Pak Gi angkatan 2022, saya di angkatan 2023, terus Pak Kurniawan angkatan 2024. Nanti kalau 2025 itu eh, Bu Tri dan Bu Dia ya dibagi. Nah, kemudian teman-teman semua perlu sampaikan kami punya target ya, target yang harus dicapai oleh teman-teman semua ketika nanti lulus. Yang pertama, tentunya lulusan teknik elektro itu bisa mengembangkan dan mengevaluasi terkait dengan keelektroannya, terutama di bidang ketenagaan dan otomasi. Bahasa gampangnya, ketenagaan itu harus kuat, ya, dan otomasi itu harus lemah, ya, bahasa dulunya ya. Kemudian elektro juga sesuai dengan harapan dari kampus itu punya karakter pemimpin, profesional, dan pembelajaran sepanjang hayat. Bagaimana cara mendapatkan profesional, teman-teman semua? Profesional itu dapat ketika kita komitmen dengan pekerjaan. Ketika untuk kuliah, mengerjakan tugas tepat waktu, datang kuliah tepat waktu, itu adalah cara belajar profesional. Begitu. Jadi kalau teman-teman itu terbiasa dengan hal itu, terus nanti bekerja, sudah habis teman-teman itu semua ya bakal dihajar terus sama atasannya. Tapi kan dosen itu baik loh, masih bisa ada toleransi. Itu kenapa? Karena sebagai cara untuk belajar membentuk karakter pemimpin profesional dan pembelajaran sepanjang hayat. Teman-teman semua itu menyepelekan datang kuliah, menyepelekan tugas, itu tidak profesional seperti itu. Ya, atau ketika diminta ketemu sama dosen, ternyata nggak ngubungin, apa nggak gimana, terus pas datang itu telat. Nah, itu sama sekali tidak profesional gitu loh. Ya, jadi teman-teman semua belajar. Fokus malam saya yakin sudah profesional lah, artinya sudah terbiasa dengan dunia kerja. Ya, tapi kita teman reguler itu harus ditumpuk sekali pembelajaran seperti itu, ya. Dan kok pembelajaran sepanjang hayat, teman-teman semua, elektro terutama otomasi itu ilmunya berubah tiap tahun, ya. Mungkin dulu kita waktu zaman itu Arduino itu belum booming, tapi sekarang Arduino udah sangat mudah, ya. Bahkan udah ada dikembangkan lagi platformnya, ada ThinkSpeak, ada Blink. Itu perubahannya sangat cepat. Kalau saya nggak belajar itu, ya saya ketinggalan. Saya masih berkutat dengan ya mungkin dulu masih zaman aja tanpa IoT.
masih pakai Zigbee atau pakai Bluetooth. Artinya apa? Artinya sebagai teman-teman tuh lulusan elektro itu harus belajar setiap tahun. Tapi memang kalau misalnya teman harus kuat tuh biasanya ilmunya tuh lebih awet ya. Karena rumusnya dari dulu itu tuh aja. Cuman memang sekarang sudah mulai berkolaborasi ya antara arus kuat sama makanya kita mengambil ke arah sana. Nah, kemudian kita pengen juga elektro itu adalah jurusan yang paling gampang ya untuk wirausaha ya bagi alumni. Bahkan nanti insya Allah kita akan mengadakan kuliah umum dengan alumni yang punya usaha di bidang elektro. Ini bisa membuka wawasan teman-teman semua ya bahwa kita nggak mudah walaupun kebanyakan teman-teman di lulusan kita ini itu balik ke PLN segala macam itu gak apa itu sah-sah aja. Cuman kita pengen nanti teman itu punya usaha ya. Pak. Artinya kalau saya bilang apa sih sekarang tuh yang nggak elektro ya di rumah sakit ya ada elektronya, di pendidikan ada elektronya, ya di hotel elektronya banyak sekali. Bahkan di rumah pun elektronya banyak gitu. Itu gambarannya. Kemudian apa sih yang mau ditargetkan? Ya tentu insinyur ya. Insinyur itu artinya dalam hal profesi. Ya teman-teman menyelesaikan masalah dalam bidang elektro. Ya tentu kalau teman-teman nanti mau ada gelar insinyur bisa aja. Nanti salah penting lulus dulu S1. Kalau mau ambil jalur reguler tuh bisa langsung lulus. Terus nanti teman-teman bisa apa? Bisa ambil 2 semester mau di UGM, UMY, Sana Dharma tuh ada mereka membuka program PPI ya program pendidikan program profesi insinyur. Nanti teman-teman kalau udah lulus bisa menyandang gelar insinyur. Atau mau nggak mau ngambil jalur gampangnya yaitu jalur RPL. RPL itu artinya rekognisi pembelajaran lampau. Teman-teman nanti bisa memberikan portofolio tapi portofolio itu pekerjaan yang sudah dikerjakan setelah insinyur setelah S1 lah ST. Jadi pekerjaan sebelum ST itu nggak bisa dianggap sebagai RPL. Ya, itu minimal 2 tahun pekerjaannya. Baru nanti bisa dianggap sebagai RPL itu biasanya kuliahnya hanya 6 bulan. Ya, nanti bisa disematkan insinyur. Ya, itu artinya profesi, gelar profesi. Ya. Nah, kemudian peneliti dan akademisi, ya teman-teman semua nanti tentu saja kita nggak kita pengen teman-teman itu tidak hanya berkembang di bidang pekerjaan ya, karir ya, tapi juga berkembang di bidang akademik. Teman-teman tentu nanti kami juga push ya untuk S2 ya, S2 lah minimal ya S2. Karena kalau S3 itu udah tahapan peneliti, tapi kalau saya rasa S2 untuk lebih perluasan wawasan gitu. Maka kami mendorong juga beberapa teman-teman 2021 sudah saya dorong untuk S2, ambil beasiswa gitu. Agar apa? Agar ya bisa membuka wawasan ya karena penting ya di dunia kerja dan wirausaha gitu tadi saya sampaikan. CPL kita punya 11, ini harapannya bisa dicapai oleh teman-teman semua. CPL 1/10 itu berdasarkan Washington Accord, artinya Persatuan Engineer di seluruh dunia. Karena memang sekarang basis CPL itu kalau kita mau OBE itu kita dasarkan kepada Persatuan Engineer ya. Itu 1/10. Nah, yang 11 yang terakhir itu basicnya untuk ITNY. Jadi dari keunikan ITNY kami tuangkan dalam CPL kewirausahaan berbasis teknologi. Jadi harapannya teman-teman semua nanti ketika lulus bisa memenuhi 11 ini. Sebenarnya dalam hal kategori itu ada 3 ya. Yang pertama itu keahlian desain, yang kedua tadi karakter, yang ketiga kewirausahaan. Itu sebenarnya kategori secara umum. Nah, teman-teman semua, ini supaya nggak bingung ya, karena sebagian itu sudah masuk ke transisi kurikulumnya. Jadi wajib lulus itu di 144 ya 144 SKS tidak boleh kurang tapi boleh. Kalau kurang misal 143 maka teman-teman semua mau nangis darah pun tidak bisa diluluskan ya. Kenapa? Karena nanti jadi skandal gitu. Karena tidak bisa dapat nilai ijazah sorry tidak bisa dapat nomor ijazah nasional ya. Jadi harus 144 SKS. Tapi 144 SKS itu apa aja? Nah, tentu nanti dari setiap angkatan itu beda perlakuan ya. Kenapa? Karena ada beberapa angkatan yang dia dapat transisi kurikulum. Maka nanti bisa diomongkan ke Kaprodi atau ke dosen wali. Tapi kalau teman-teman terutama di angkatan 2023 itu basicnya sudah mengikuti ke kurikulum terbaru ini. Jadi kalau kita dari 144 itu ada 26 SKS sains dasar ini kayak matematika kayak apa aljabar linear, fisika. Jadi mata kuliah yang itu kayak matematika, fisika itu sebenarnya mata kuliah dasar. Ya, sains dasar. Itu ada 26 SKS. Kemudian ada 78 SKS mata kuliah keprodian inti teknik elektro.
kayak misalnya Medan Elma, kemudian ya pokoknya di semester 5, 6 ya itu mata kuliah wajib elektro. Kemudian ada mata kuliah pendalaman dan perluasan. Ini mata kuliah pilihan, wajib diambil 8 SKS gitu. Kan ada banyak pilihan ya. Cuma teman-teman semua hanya wajib ambil SKS. Tapi kalau mau lebih nggak apa-apa. Ya, tadi saya bilang minimal 144. Kemudian pengetahuan umum ini ada 23 SKS. Apa aja? Nanti saya sampaikan. Kemudian capstone design ya itu 4 SKS, ini di semester 7. Kemudian tugas akhir itu 5 SKS. Itu ya 2 ya. Jadi total 144 SKS. Nah, di sini semester 1 ini saya rasa sudah pada ngambil semua ya, ya, kecuali kalau memang ada yang ngulang. Ya, kalau misalnya nih, nanti saya sampaikan apa-apa yang harus diperhatikan. Yang ngulang diambil. Ini nggak ada perubahan ya, ini masih sama semua. Tapi mungkin nanti di tahun depan kita ada revisi kurikulum sehingga ada perubahan lagi. Ya, kalau nggak salah di peraturan terbaru itu semester 1, semester 2 itu tidak boleh lebih dari 20 SKS. Ini kan masih 21. Kenapa? Ini masih mengikuti peraturan yang sebelumnya. Gitu. Tapi nggak ada masalah ya. Silakan dicek kembali ya. Semester 3, nah semester 3 teman-teman semua, ini untuk angkatan 2023 sama 2024. Jadi ada amanah dari Warek 1 untuk memindahkan mata kuliah PKM, pengembangan kreativitas mahasiswa di semester 3. Sehingga prodi memindahkan mata tersebut dari semester 5 ke semester 3. Oke, jadi yang awalnya semester 5 menjadi semester 3. Jadi teman-teman semua untuk angkatan 2023 untuk bisa diperiksa ya. Jadi nanti yang awal semester 5 nih ya, ini dipindah semester 3. Maka angkatan 2023 bagi yang belum ngambil ya bisa ngambil mata kuliah ini nanti di searching. Saya lupa kodenya apa, nanti saya sampaikan kodenya. Pokoknya TS 23 berapa itu. Jadi ada I-nya di belakangnya. Ya, ini mata kuliah PKM. Kalau 2024 silakan bisa ambil langsung gitu mata kuliahnya. Ya. Kenapa? Karena memang kita melihat kalau semester 5 itu nanti sudah mulai sibuk ya, ada beberapa yang sudah melaksanakan magang, magang ini ya magang nasional ya. Karena kalau magang kampus, magang prodi itu nanti di semester 6 rencananya kayak gitu. Oke, itu gambarannya. Ya, jadi ada perpindahan mata kuliah PKM. Nah, mata kuliah semester 5 masih sama ya. Jadi 19 SKS, tapi tadi karena dipindah ya. Ini monggo bisa disesuaikan ya sesuai dengan kurikulumnya ya. Semester 7 ya bisa disesuaikan. Nah, ini ada mata kuliah pilihan ya semester 7. Maka teman-teman semua nanti bisa mengambil mata kuliah pilihannya. Gitu, mata kuliah pilihan 4 SKS. Tadi saya sampaikan, mata kuliah pilihan itu hanya 8 SKS. Jadi kalau misalnya dan biasanya di belakangnya itu ada huruf K atau K atau L. Jadi kalau di belakang itu ada K sama L itu artinya mata kuliah pilihan, ya. Nah, mata kuliah itu apa? Mata kuliah pilihan itu K sama L hanya 8 SKS saja. Nah, nanti biasanya kita akan bayangkan nanti jumlah minimal mahasiswanya karena kan mungkin ada yang cuma ngambil satu satu kelas, satu orang segala macam. Jadi kemungkinan kalau misalnya cuma satu orang atau dua orang kita tuh gitu ya. Jadi tapi nanti kita lihat dinamikanya seperti apa kayak gitu terkait dengan mata kuliah pilihan. Nah, kemudian teman-teman semua, ini perlu diperhatikan secara mendalam, ya. Mata kuliah pilihan wajib itu LAPKS, ya, dari 144 SKS kelulusan. Tadi saya bilang, mata kuliah pilihan itu wajib diambil sebanyak 8 SKS, ya, yang belakangnya atau L. Kalau teman-teman pengen ketenagaan, maka nanti ambil yang K. Kalau teman-teman pengen otomasi, ambil yang L. Kemudian mata kuliah wajib nasional untuk sekarang ini ya ada 4 ya dan itu tidak boleh C minus ya. Artinya kalau ada C minus langsung diulang, gak usah ditunggu-tunggu ya. Saya rasa keterlaluan nih kalau misalnya dapat C minus itu. Ya, ngapain lah mas kalau misalnya ada C minus itu ya. Jadi ada kewarganegaraan, Pancasila, bahasa Indonesia, kemudian agama. Agama itu satu aja ya. Teman-teman tuh nggak usah ngambil agama ya. Jadi teman-teman semua harus diperhatikan
kayak gitu. Oke, kemudian mata kuliah wajib institusi tidak boleh D, ya. Jadi pengembangan aktivitas mahasiswa, ya, kepemimpinan, kewirausahaan itu adalah mata kuliah wajib institusi, ya. Kemudian mata kuliah wajib prodi tidak boleh D juga, ya. Proyek teknik TA1 TA2 itu diulang kalau misalnya teman-teman semua nanti ada nilai D, ya. Kemudian nilai D secara keseluruhan itu 10% dari total SKS, yaitu itu sekitar 15, 15 15 kebesaran ya. Berarti sekitar 13 lah. 13 SKS itu tidak boleh D dari keseluruhan 144 SKS. Nah, kemudian jangan sampai teman-teman semua ini ada poin yang hilang. Nanti bagus gitu. Jadi misal, Pak, saya lupa ngambil kewarganegaraan. Ya wes, berarti harus tetap kuliah kewarganegaraan gitu. Jadi ini tidak bisa ditolerir ya teman-teman semua. Jadi mohon nanti bisa diobrolkan dengan dosen walinya dan kawan-kawannya ya untuk diperiksa gitu. Oke. Nah, kemudian untuk KMBKM teman semua kami melihat untuk evaluasi kemarin. Jadi untuk saat ini bagi yang 2023 terutama yang reguler ya saya rasa kalau RPL itu sudah menyesuaikan masing-masing ya. Tapi kalau yang reguler, kami minta untuk siapkan dari sekarang, gitu loh. Jadi mulai mencari perusahaannya apa, nanti pelaksanaannya setelah UAS, setelah UAS semester ganjil. Jadi agar tidak mendadak di semester genap. Setelah kami lihat ya, ternyata tidak efektif ketika dilaksanakan di semester genap, ya. Maka kami minta nanti teman-teman semua ya untuk fokus kegiatan magangnya itu setelah UAS. Ya, setelah UAS selesai, maka ya sebenarnya dalam sisi pengajuan dari sekarang tuh bisa ya. Jadi mencari perusahaan, kemudian perusahaannya apa dan segala macam, ya. Mulai dibuat proposalnya segala macam, ya. Terus nanti bisa dilaksanakan ya setelah UAS. Jadi sudah di prepare dari sekarang, gitu. Dan kemudian nanti setiap kegiatan magang itu ada surat tugasnya, ya, dan surat tugas menyesuaikan dengan periode perkuliahan, ya. Kalaupun nanti ada magang yang memang agak melebihi sedikit ke masuk ke semester genap, itu nanti konversinya di semester genap ya, semester genap, maka nanti ikut secara online. Tapi kami pengen semua itu selesai ketika nanti awal-awal masuk di semester genap. Jadi untuk case kita tahun ajaran ini tidak mengerjakan pada saat di semester genap seperti itu. Ini untuk PKM ya tadi saya sampaikan bahwa PKM kita dari semester 5 ke semester 3 maka 2023 mohon dicek bagi yang belum mengambil PKM bisa ambil PKM letaknya di semester 3 ya. Nah, kalau untuk 2024 silakan ambil PKM. Oke. Nah, PKM itu mata kuliah wajib institusi, jadi harus ada ya rekan semua. Kalau teman-teman dari 2022 mau ikut PKM lagi salah. Tuh, tapi sebenarnya ini ada penekanan bagi teman-teman yang di beasiswa ya, itu sudah wajib ain ya, harus ikut ya. Jadi tidak boleh tidak ikut untuk teman-teman yang apa beasiswa ya, baik ya PTN, baik KIP ataupun ITNY ya beasiswanya. Seperti itu. Karena ada kontraknya itu ya. Jadi harus wajib bagi teman-teman semua. Nah, kembali mengingatkan bahwa tugas akhir ada 4 jenis ya. Ada skripsi, ada magang, ada artikel ilmiah, ada KSM. Semua semua ada ketentuannya masing-masing ya. Jadi tidak bisa sembarang memilih, harus dikonsulkan dulu dengan dosennya atau kaprodi gitu. Karena semua punya syarat khusus masing-masing kayak gitu. Apakah sudah terlaksana? Sudah. Jadi ada yang sudah mengambil artikel ilmiah itu ada 2 mahasiswa di 2021. Kemudian yang KSM ada 1 mahasiswa, ya, itu 1 mahasiswa angkatan 2021. Yang lainnya menggunakan skripsi, gitu. Tapi skripsi juga nanti punya 2 jalur, ya, jalur lanjutkan capstone design atau topik selain capstone design, ya. Ini semua pilihan teman-teman yang bisa ambil. Kalau magang belum ada, karena magang ini memang
agak berat syaratnya, ya. Dari fakultas agak berat. Karena untuk benar-benar meminimalisir eh, kegagalan, ya. Disuruh milih mana yang paling enak. Bagi saya yang paling enak itu adalah artikel ilmiah, ya. Karena syaratnya, gue syarat ya, karena template-nya itu tidak template prodi, karena nanti mengikuti template-nya dari publisher dan paling cuma nulis 8 9 halaman jurnalnya. Dibandingkan kalau misalnya teman-teman skripsi magang KSM itu bisa sampai puluhan halaman. Cuman gak enaknya artikel ilmiah adalah apa? Penelitian. Teman-teman semua harus benar-benar menuliskan penelitiannya karena nanti akan dipublish di jurnal. Nanti bisa bisa ngobrol dengan dosen walinya atau saya sebagai kaprodi ya. Itu gambarannya. Oke, yang pertama tugas akhir. Tugas akhir itu versi sebenarnya ya, yang terbaru di 2021. Jadi kalau sebenarnya kalau dalam konsep pelaksanaan eh, skripsi, dulu kami ketika mau proposal itu kolokium. Kolokium itu artinya satu satu mahasiswa akan didiskusikan terkait dengannya dengan semua dosen. Ya, cuman memang itu nggak masuk KRS ya. Kolokium itu nggak masuk KRS. Ya. Dan TA 1 dulu adalah pra pendataan. Terus TA 2-nya adalah pendataan. Tapi kalau sekarang TA 1 itu proposal. TA 2-nya adalah pendataan. Ya, jadi ada perbedaan ya. Nah, kalau teman-teman sudah proposal yang kolokium, maka nanti TA 1-nya masih pakai yang format lama. Tapi kalau teman-teman yang belum belum proposal secara kolokium, maka nanti TA 1-nya adalah proposal kayak gitu. Cuma saya rasa yang versi lama sudah hampir habis ini. Jadi sekarang sudah masuk ke TA 1-nya adalah proposal gitu. Oke. Nanti teman-teman angkatan 2022 ya akan saya kumpulkan mungkin di awal September insya Allah ya. Kita akan kumpul, kita akan ngobrol terkait capstone design dan proyek dan tugas akhir. Jadi nanti akan saya petakan ya mungkin bersama dosen wali tapi dosen walinya sepertinya Pak G itu lagi kontrol ya. Nanti kita akan kumpul, kita akan ngobrol, kita akan petakan siapa aja nanti yang mengurus 3,5 tahun ya. Karena ada perlakuan khusus ya bagi teman nanti yang mau 3,5 tahun. Ya biar cepat lulusnya. Jadi saya bilang ya, kalau bisa 3,5 tahun atau paling maksimal 4,5 tahun. Ya, tapi kalau teman-teman yang rasa lebih lebih cepat lagi ya, karena sudah ada konversi dari sebelumnya, kayak gitu. Itu gambarannya. Oke, kemudian tugas akhir skripsi. Ya, skripsi itu nanti teman-teman semua bisa ada dua jalan. Yang pertama melanjutkan dari CAP design, ya kan CAP design itu di semester 7 ya. Maka teman-teman nanti akan mengerjakan proyek teknik yaitu mendesain sebuah alat dan segala macam nanti kita akan temuan di 2022 ya yang mengambil capstone design ya nanti akan ada arahkan yang nanti pada akhirnya akan dibagikan ke dosen masing-masing ya kalau dulu sendiri karena saya pengen belajar dulu formatnya tapi sekarang saya sudah paham nanti ketika pembuatan kelompok akan saya serahkan kepada para dosen nanti setelah UAS kita akan melaksanakan expo ya pameran seperti yang kemarin kita lakukan di Desember ya di 2021 kita akan melakukan expo secara di kampus ya di auditorium untuk memamerkan nanti teman-teman semua akan bertindak sebagai sales untuk menjual alatnya ya kepada para dosen-dosen ataupun seperti apa. Kemudian itu skripsi kalau nanti mau melanjutkan dari capstone design. Ada beberapa dari angkatan 2001 yang melaksanakan itu ya. Jadi ada dari yang mereka kerjakan di capstone design terus mereka lanjutkan ke artikel ilmiah atau mereka lanjutkan skripsi itu nggak ada masalah. Tapi kalau teman-teman semua nanti mau ganti topik, misal yang awal, misal mau ke tenagaan ataupun mau misal Pak saya mau buat alat baru oh nggak ada masalah kami tidak ada pemaksaan di situ ya tapi yang penting kalau dari kami itu komitmen pelaksanaannya komitmen tadi saya sampaikan harus profesional ketika sudah memilih tugas akhir karena teman-teman semua nanti tidak boleh ketika di tengah-tengah itu berubah Pak misal saya sudah ngambil tema ini tema IoT misal pengontrol suhu ruangan sebagai skripsi terus ketika pertengahan jalan mau diubah itu ke artikel ilmiah itu sulit. Karena apa? Karena dari fakultas sudah melarang itu. Jadi teman-teman semua harus komitmen, ya, harus komitmen dengan skripsinya, kayak gitu. Kalaupun nanti ada hal kendala apapun itu, kita akan bicarakan bareng-bareng dengan dosen pembimbing dan kaprodi, ya. Itu gambarannya. Kemudian kalau yang magang, nah, magang tentu nanti teman-teman bisa lakukan, ya, selama nanti pekerjaannya itu ada project yang
jalankan. Misal, untuk yang ketenagaan, menganalisis rugi-rugi daya di PLN. Misal kita ambil satu kasus di UPT, mungkin di Bantul, atau mungkin di Jogja. Terus saya juga nggak terlalu paham ya, mungkin gambarnya seperti itu. Jadi teman-teman diminta untuk magang di sana, kemudian menganalisis masalah yang ada di sana, ya, ataupun nanti buat alat apapun itu di sana, ya, asalkan dia bertemakan elektro, ya, dan kemitraannya sesuai dengan elektro TNY. Tentu ini harus ada omongan intens, obrolan intens antara kaprodi dengan dosen, wali atau pembimbing gitu. Jadi tidak seperti magang MBKM gitu loh. Ya, magang tidak seperti itu. Ya, ini sudah khusus sekali magang untuk tugas akhir. Jadi memang ada proyek yang dilakukan di mana di tempat kerja, di tempat magangnya. Apakah bisa di magang MBKM tuh ke magang ini? Nggak bisa. Ya, karena itu beda case. Ya, beda case. Makanya ini harus benar-benar teman-teman pikirkan kalau misalnya memang mau ngambil tugas akhir magang, harus sudah jelas bahwa oh, kita akan mengerjakan proyek ini. Dan tentunya teman-teman semua usahanya itu berorientasi bisnis, ya. Jangan yayasan ataupun itu, ya. Jadi memang basicnya adalah bisnis, ya. Kemudian ini memang sudah stable, ya, stable minimal berdiri 5 tahun. Kemudian ya ini juga yang paling penting tidak diperkenalkan home industry to micro. Artinya memang sudah perusahaan settle yang medium ataupun besar ya atau big industry. Itu gambarannya. Kalau artikel ilmiah ini yang saya bilang yang menurut saya paling gampang sebenarnya ya. Nggak perlu nulis banyak, hanya 8 halaman sampai 10 halaman maksimal tuh malahan. Kalau itu ada yang sampai 100 halaman, ya ada yang sampai 40 halaman, 60, ya itu skripsi. Tapi kalau artikel ilmiah memang dia lebih mudah dari sisi dari sisi penulisan ya. Saya bilang ya, bukan penelitian, tetap harus meneliti kalau misalnya ilmiah. Cuman ya paling hanya 8 sampai 10 halaman itu maksimal, tergantung dari jurnalnya. Nah, kita bisa jurnal nasional ataupun internasional. Jurnal nasional terakreditasi. Kalau terakreditasi artinya dia punya tingkatan. Kalau nasional Sinta 1 sampai Sinta 6, tapi minimal Sinta 5 gitu. Jangan jangan Sinta 6. Atau internasional. Kalau internasional biasanya dia nggak perlu terakreditasi ya. Atau kalau mau terakreditasi bisa Q1 sampai Q4 ya. Atau mau proceeding. Proceeding itu sebenarnya lebih enak timelinenya. Kenapa? Karena dia lebih rigid, lebih pasti kapan dia publishnya proceeding. Cuman proceedingnya itu harus internasional teman-teman semua. Nggak bisa teman-teman pakai proceeding nasional. Ya, bedanya apa? Kalau proceeding internasional, maka bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Jadi teman-teman semua harus secara oral menyampaikan penelitiannya dalam bahasa Inggris. Jadi dipresentasikan. Beda kalau jurnal tuh kita hanya berkorespondensi aja dengan reviewer. Jadi kalau misalnya ada revisi, kita perbaiki terus sampai reviewer dari jurnalnya itu menyatakan oke untuk publish. Jadi timeline jurnal itu lebih panjang. Bahkan ya eh, terutama kalau jurnal yang gratis ya, bahkan itu bisa sampai setahun 2 tahun. Ya, jadi teman-teman semua nanti bisa ngobrol dengan dosen walinya. Kalau memang itu bukan halangan, maka bisa yang enak tuh ambil proceeding. Nah, tapi kalau misalnya mau jurnal, bisa tinggal cari jurnal yang memang jurnalnya itu dia punya time jelas. Misal terbit di Februari, terbit di Agustus, maka dia punya timeline. Itu lebih nyaman. Tapi biasanya bayar. Tapi bayarnya juga paling 1,5 juta atau 500 lah, tergantung dari kualitas jurnalnya. Kalau yang gratis tuh ada, tapi biasanya lebih lama. Itu gambarannya. Ya. Nah, jadi nanti untuk tugas akhir ini mahasiswa wajib nama pertama dan sebagai penulis korespondensi. Ya, jadi dosen pembimbingan nama kedua, ketiga, keempat. Kayak gitu. Dan ini accepted semenjak semester 6. Jadi teman-teman semua yang semester 5 sekarang, itu kalau misalnya mau nyicil untuk tugas akhir artikel ini itu bisa, itu boleh. Ya, asalkan sudah, ya sebenarnya cari amannya memang semester 6 aja sih. Tapi semester 5 itu sudah mulai untuk case penelitian itu gak ada masalah. Tinggal nanti semester 6 tulis, cari jurnal, kalau sudah accept, maka itu bisa dijadikan sebagai eh, cara untuk pendedaran. Ya, karena kalau misalnya untuk proposalnya artikel ini ya itu sudah tahu jurnalnya apa, sudah didraftkan. Nanti syarat untuk pendedaran itu adalah LOA. Ya, nanti semester 7 itu udah bisa untuk pendedaran gitu loh. Atau ditabung ya, misal semester 6 ini udah accepted nih, maka itu ditabung sebagai
TA2. Nanti ketika semester 7 bisa diklaim sebagai TA2. Jadi teman-teman bisa lulus 3,5 tahun. Ya, ini teman-teman 2023 nih kalau udah mau untuk rencana artikel ilmiah. Ya, kalau 2027 bisa aja. Tinggal nanti kita kejar aja cari mana jurnal yang bisa segera cepat. Ya, tentu nanti bayarnya bisa akan lebih. Itu gambarannya. Kemudian kayak KSM ini nggak sembarangan ya, KSM ini nggak sembarangan. Bahkan Prodi harus benar-benar, ya Prodi akan melakukan seleksi yang sangat ketat. Ya, jadi benar-benar dia berbarir. Jadi semester 2 itu sudah mulai untuk ikut KSM, ya. Kemudian 45 itu sudah mulai ikut kegiatan lomba nasional, semester 6 7 sudah punya topik dan sudah punya pengalaman. Ya, jadi nggak serta-merta teman-teman yang memang nggak punya riwayat KSM itu bisa langsung ambil ini nggak bisa. Ya, jadi Prodi sangat masih ketat dan syaratnya lumayan ya. Jadi harus punya riwayat mengikuti kegiatan ya. Artinya sudah veteran lah. Dan juga sekarang kami tambahkan syaratnya adalah punya hak cipta dan industri gitu loh. Ya. Nanti bisa dilaporkan sebagai untuk tugas akhir KSM gitu. Jadi teman-teman semua nanti yang mau ambil KSM tentu ada kuotanya teman-teman semua artinya tidak semua bisa diklaim sebagai ini ya karena kita harus benar menyeleksi. Kami harus benar menyeleksi gitu loh. Menyeleksi terkait dengan kegiatan yang mau dilaporkan di KSM, tugas akhir KSM. Di KSM kita ada dua ya, KSM mobil listrik dan KSM robotika. Kalau mobil listrik itu di bawah naungan prodi mesin ya. Tapi alhamdulillah kita punya dalih ya karena mobil listrik tidak akan berjalan tanpa elektroniknya elektro gitu loh. Nah, robotika dan IoT ini ada juga di ini kita yang megang adalah Pak Kurniawan tuh. Jadi bukan saya lagi dan koordinasi KSM itu adalah langsung ke institusi, tidak melewati prodi. Walaupun saya sebenarnya masih insya Allah masih bisa membantu ya sebagai konsultan saja, tapi tidak bisa masuk ke dalam ranah koordinasi. Itu gambarannya. Nah, masa abadi tentu kalau tahun lalu 2008 itu masih abadinya, tapi kalau sekarang itu 2019. Maka nanti prodi, sorry, yang akan masuk pemantauan itu adalah yang 2019, 2020 dan 2021 itu akan masuk pemantauan dari prodi ya. Maka nanti prodi akan melakukan pemanggilan ya secara pribadi ya. Kami akan memanggil teman-teman 2020, 2019, 2021 baik kelas malam maupun reguler untuk untuk melihat kira-kira ada masalah apa ya. Kalau masalah keuangan nanti kita akan bantu nasihati ya, tapi kalau masalah segala macam kita akan petakan ya. Artinya atau mungkin punya masalah apa keluarga ataupun ya itu akan kita bantu ya selama itu masih dalam ranahnya prodi tuh itu gambarannya ya. Nanti insya Allah mungkin kapan ya awal September lah ya awal September atau mungkin pas masuk pas mungkin minggu kedua ya. Karena memang sekarang kita sudah mulai sibuk di prodi mulai sibuk untuk kegiatan audit dan penerimaan mahasiswa baru ya, maka nanti akan ada pertemuan khusus ya terkait dengan mahasiswa abadi ini gitu. Jadi kita pengen tahu masalahnya apa. Oke. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang pengen curhat? Ada Bu Tri ini, ada Bu Dia, ada Bu Oni, ya, Bunda-bundanya elektro. Monggo ditanyakan atau nggak ada yang nanya? Saya nanya nih. Semangat hukumnya tuh. Yo, Pak Didi, gimana? Sudah mau lulus? Ayo, ayo. Yang mau curhat? Siap melanjutkan, Pak. Ye, Pak Didi, ini do- mahasiswa wali saya ya. Berarti kita akan ngobrol lagi nanti. Kira-kira mau ambil TA apa nih? Saya rasa ISPAK tuh banyak loh jadi Siap. bisa digali tuh. Yang lain monggo. Oh enggak. Oh, rasanya diingatkan gitu. Oh iya, absen ya saya lupa. Kirim kembali. Monggo Mas Rifait. Baik Pak, saya izin bertanya Pak mengenai tadi mata kuliah PKM karena kami angkatan Hmm. 2023 itu waktu semester 3 kan sempat ingin mengambil mata kuliah PKM kan Pak.
karena Hmm. bertabrakan dengan satu mata kuliah, jadi kami tidak mengambil. Tapi kami sudah mengikuti kegiatan PKM. Apakah kami bakal mengambil lagi di semester 5 atau gimana, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, enggak. Sebenarnya kemarin PKM itu udah ikut proposalnya ya. Sudah, Pak. Terus lolos nggak administrasi? Kami eh, proposal kami nggak lolos, Pak, semuanya. Nah, kalau nggak lolos berarti nggak dapat konversi, gitu. Jadi Oh, baik, Pak. yang dikonversi itu yang lolos, gitu loh. Ya, Oh, monggo nanti teman-teman 2023 ya bisa cek kembali ya, karena kami nanti saya akan cek. Saya sebetulnya dapat dapat beberapa surat edaran sih. Nanti akan saya cek kembali. Cuman kalau misalnya belum ngambil, silakan ambil dulu, gitu. Ya. Soalnya baik, mata Pak. kuliah PKM itu mata kuliah yang sangat fleksibel sih. Mau diambil semester 5, 6, 7, jangan 7 lah. 5 ya nggak apa-apa. Karena itu mata kuliah sebenarnya kentalnya adalah proposal ya. Proposal yang harus diupload di PKM. Karena PKM itu program kreativitas mahasiswa itu mata kuliah itu lomba, ya sorry bukan lomba, kompetisi yang sangat prestis. Ya, teman-teman semua kalau lolos itu naik kelas, ya, maksudnya naik kelas secara hierarki ya. Itu gambarannya. Ada yang lain? Baik, Pak. Terima kasih untuk jawabannya, Pak. Oke. Ini ya, saya kembali ya, karena saya masih mendapati beberapa tuh kemarin tuh ada yang selip satu mata kuliah tuh, saya ingat benar tuh. Ada mahasiswanya. Dia lupa, dia lupa ambil apa ya, kepemimpinan gitu. Yang untung untung kedeteksi gitu loh. Jadi saya ingatkan kembali yang baru masuk, mata kuliah wajib itu yang pilihan itu ambil 8 SKS. Itu mata kuliahnya di belakangnya ada K atau L. Itu mata kuliah pilihan ya. Dan SKS kelulusan itu 144. Boleh lebih kalau pengen memperbaiki IP dan nggak boleh kurang. Meskipun cuma satu SKS itu nggak bisa lulus. Ya. Tahu kan ada skandal di Bandung ya, kampus yang ujungnya kena ya. Ujungnya apa? Ijazahnya ditahan, yang sudah terbit ditahan, dan yang kurang SKS disuruh lagi. Bayangin sudah 10 tahun dia kurang SKS. Jadi sarjananya itu sarjana, ya saya nggak tahu, bukan kayaknya bukan UGM ya. Jadi bukan ijazah palsu, tapi maksudnya ijazahnya ditahan. Jadi ijazahnya tidak layak sebenarnya, gitu loh. Jadi karena kurang SKS, jadi dia harus kuliah lagi ngambil SKS sisa. Kan lucu, udah 10 tahun keluar ijazah tapi ditagih untuk kuliah lagi. Maka kita tidak bisa mentolerir kekurangan SKS, gitu. Maka teman semua lebih aman itu lebih. Misal nih, udah 144, saya pengen nah 146 atau 148. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman nanti ada dapat nilai nih, oh ternyata pas dicek 10%-nya nilai D ya, tapi karena saya lebih, jadi nggak 10%, jadinya satu jadinya mungkin 9% atau 8%. Itu gambarannya ya. Jadi saya aja waktu S1 tuh 14 sorry 152, saya 142 SKS kayak itu. Jadi emang hobi kuliah ya, karena dulu kuliah murah sih, sekarang wes larang. Kemudian mata kuliah wajib nasional ya, boleh C minus. Yang punya C minus tolong diulang ya, minimal C. Tapi keterlaluan kalau misalnya mata kuliah kewarganegaraan, Pancasila, bahasa Indonesia, agama itu nek misalnya dapat C itu aneh menurut saya. Ya, orang tiap hari, kalau yang muslim tiap hari sholat kok masa dapatnya C gitu loh. Atau tiap hari ngomongnya bahasa Indonesia kok dapatnya C loh. Tiap hari nyanyiin apa? Nyanyiin Indonesia ikut upacara kok dapatnya C, kan lucu gitu ya. Jadi teman-teman semua tolong perhatikan sekali ya. Jangan sampai ini slip. Meskipun nanti sebenarnya kami sudah menyampaikan ke sistem sistem apa ke BSI ya, agar apa? Agar nanti mahasiswa itu dapat peringatan kalau misalnya mata kuliah wajib ini dia ada kendala. Ada kendala misalnya tadi dapat D, dapat E, atau dapat C minus itu kok nanti akan ada peringatan kayak gitu. Itu gambarannya sih. Ya.
Dan ini ya, saya kembali sampaikan teman-teman 2023 ya, bahwa sudah mulai cicil kalau pengen magang ya, kalau pengen KP biasa nggak saya rekomendasikan sih kan karena sayang ya. Kalau pengen magang maka magang setelah UAS semester ganjil gitu ya. Jadi kami berharap nanti tidak menabrak di waktu perkuliahan karena evaluasi dari kemarin ya tidak efektif sehingga kami dosen berdiskusi untuk pelaksanaannya setelah UAS. Jadi sekarang sudah mencicil cari perusahaannya apa ya. Nanti konversinya itu masuk di semester genap kayak gitu. Itu gambarannya. Jadi teman-teman semua kelebihan SKS ya itu insya Allah tidak akan dihapus karena saya sudah minta komitmen dengan BA tidak akan dihapus. Kalau dulu dihapus karena maksimal 1/8 ya, tapi kalau sekarang mau 150 pun tetap harus cantumkan ya sebagai ya itu kalau saya rasa itu hak teman-teman semua ya untuk kuliah ambil banyak-banyak ya. Bahkan kalau pengen memperbaiki IPK tadi saya sampaikan itu bisa menggunakan mata pilihan ya. Kalau misalnya mata kuliah pilihannya dapatnya C atau B itu bisa dihapus. Tapi kalau mata kuliah wajib tidak bisa dihapus. Dapat D itu nggak bisa dihapus itu ya. Jadi daripada nanti malu ya dapat nilai D di mata kuliah wajib diulang tuh cari amannya. Kan nggak keren masa mata kuliah IoT dapatnya D kan lucu itu. Tapi kayak tadi ya mata kuliah wajib prodi TA1 TA2 capstone design itu nggak boleh D. Karena D itu sebenarnya secara akademik itu tidak lulus. Ya, tidak lulus sebenarnya kalau D itu. Cuman makanya digajisan 10% sesuai dengan peraturan akademik TNY. Itu gambarannya. Kembali kami ingatkan kembali, ya mungkin karena nggak ada yang nanya, saya akhir. Tapi saya perlu ingatkan kembali ya, sesuai dengan kalender akademik teman-teman semua, ya kalau ada kendala pembiayaan bayar apapun itu, tolong sampaikan ke dosen wali dan ke prodi. Nanti insya Allah kami akan berikan arahan, ya lebih cepat lebih baik, ya. Karena satu lagi, prodi tidak mengatur keuangan. Prodi itu hanya mengatur pembelajaran. Keuangan itu adalah ranahnya institusi, sehingga prodi butuh, sehingga teman-teman semua kalau ada kendala itu butuh koordinasi, ya. Karena koordinasi bertingkat. Nanti teman-teman harus menghadap ke tadi saya contohkan, misal tidak bisa membayar secara langsung karena tagihan terlalu mahal, mungkin 5 sampai 6 juta. Kan teman-teman semua bisa cicil, dibuat skema cicilan. Tapi itu tidak bisa teman-teman semua itu lakukan sendiri. Harus dulu menghadap Orek 2. Makanya nanti akan kami arahkan seperti apa. Kenapa? Karena prodi sekali lagi tidak bisa mengatur masalah keuangan. Itu urusan institusi. Tapi kalau urusannya masalah kuliah, insya Allah bisa obrolkan gitu ya. Itu gambarannya. Jadi masalah keuangan kalau teman-teman itu telat atau tidak punya kartu sakti dari institusi, itu dianggapnya tidak aktif. Kalau tidak aktif nanti berkaitan dengan peraturan akademik tidak aktifkan mahasiswa dan ini akan menjadi kendala ke depannya gitu ya. Jadi kita bekerja sama ya antara mahasiswa dan saya sebagai kami sebagai prodi ya teman-teman semua pengen lulus ya kita harus saling berkoordinasi ya. Jadi jangan cinta itu jangan bertepuk sebelah tangan ya. Jangan di nanti yang semangat teman-teman yang nggak semangat ya nggak bisa lulus. Karena yang menentukan kelulusan itu ada teman-teman semua. Kami sebagai fasilitator memberi peluang ya. Mau lulus cepat, ayo saya bantu petakan ya. Kalau misalnya memang ada kendala, ayo nanti kita bisa masalahnya apa ya. Terus kita coba nanti telusuri masalahnya temukan win-win solution terbaik. Tentu yang terbaik bukan berarti mengenakan salah pihak gitu ya. Karena kami juga punya peraturan ya yang nggak bisa dilanggar. Tapi selama itu nanti bisa dibantu ya dan tidak menabrak peraturan, insya Allah akan kami bantu. Oke, oke, teman semua, tolong presensi bagi yang belum presensi
Kalau nanti, jadi gini ya, yang lagi di kampungnya, tolong jangan pulang ketika kita mau kuliah. Jadi misalnya kita kuliah sampai September, terus baru pulang tanggal 14. Jangan. Usahakan ya, awal September itu sudah di pos itu loh. Agar bisa ketemu langsung dosen-dosennya, dosen wali itu sudah ketemu langsung. Loh, jangan nanti teman-teman kayak resan, ngambilnya nggak karuan, terus jadi masalah nanti di akhir. Loh, jadi kami pengen teman-teman semua tuh datang ketika pas KRS-an secara offline ketemu dosennya. Jangan jangan ya sendiri ya. Harus ada bimbingan dari dosennya. Bawa transkrip dari BHA. Ya, kenapa? Karena tuh nanti lebih terfilter gitu loh. Temui langsung, ngobrol gitu. Walaupun nanti ada bimbingan secara online, ya monggo aja nggak ada masalah. Cuman saya lebih prefer teman-teman kalau memang ada itu ngomongin langsung secara offline. Jadi jangan kelamaan liburan di kampungnya. Ya, sudah cukup libur 1 bulanan ini. Ya, September kami harap kembali ke Jogja. Kayak gitu. Jadi jangan mepet-mepet ya. Setelah mau masuk kuliah baru pulang. Gitu. Itu harapan kami ya. Kami seperti itu. Oke, nanti untuk rekaman materi segala macam akan saya kirimkan ya ke dosen wali yang masing-masing agar nanti bisa diteruskan kepada teman-teman semua. Tuh. Karena nggak ada lagi yang bertanya, ya, saya sudahi dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua, Bu Dia, Pak Dul, Sama Putri, Pak Diki. Bu Oni, terus dan yang lain-lain. Oke. Yo, presensi-presensi. Terima kasih Pak Gilang. Terima kasih Tuh, teman-teman yang sudah hadir. kasih Bu Dia. Jangan lupa si presensi dapat dapat besek. Oke, ini saya tutup ya.